Karena dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil ibadah al-ittiba. Semua ibadah itu asalnya harus mengikuti. Dan kaidah lain yang saya paham, yang senada dengan ini, al aslu fil ibadah al-haram. Ibadah itu asalnya haram, Pak. Hukum asal dari ibadah itu haram, kecuali ada perintah untuk beribadah. Jadi kita beribadah itu karena ada perintah saja. Kalau nggak ada perintah nggak boleh beribadah. Ada nggak perintah sholat subuh 3 rakaat? Nggak ada, haram hukumnya. Kita sholat subuh 2 rakaat, kenapa? Karena ada perintah sholat subuh 2 rakaat. Subhanallah semua, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Ahfaz dan Pak Mahfuz Ahfaz beserta para stafnya dan guru-guru kita, terkhusus Al-Mukarram yang saya hormati Al-Ustadz Haji Hilmi, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, kita terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mendekati kematian, semakin didekatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mendekati kematian, semakin dinikmatkan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus terus kita waspadai, harus kita sadari dan terus kita sadarkan pada diri kita ini, bahwa sesungguhnya semakin berkurang usia kita, semakin berkurang kesempatan untuk beribadah. Maka itu
Jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, kami ingin mengajak, ingin mengingatkan dan menyadarkan diri kami dan kita semuanya bahwa sesungguhnya kita tidak lama hidup di dunia ini. Sungguh tidak lama. Sebentar lagi kita akan kembali menghadap Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kita ini, diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, istri kita, harta kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna, dan semua itu suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diri kita, keluarga kita maupun harta kita. Kita akan menuju dan berada di alam akhirat yang waktunya bukan dalam kurun waktu tertentu, bukan setahun, bukan 1 abad, bukan 1 juta abad, bukan miliaran abad, bukan triliunan abad. Kita akan berada di akhirat untuk waktu yang selama-lama-lamanya. Sementara waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita menyiapkan bekal kehidupan kita di akhirat yang kekal itu sungguh teramat sebentar sekali. Untuk itu lagi-lagi saya mengingatkan diri saya, janganlah kita main-main lagi dalam hidup ini. Jangan kita sia-siakan waktu, jangan kita buang-buang waktu, jangan kita humbar-humbar waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang dianggap baik kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Kita semua sudah mempunyai jadwal kematian masing-masing. Ali Imran 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjal. Tidaklah seseorang itu mati, wafat, meninggalkan dunia ini kecuali atas izin Allah, kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Dan kita ketahui kematian itu nggak ada rumusnya, Pak, Bu. Kematian itu nggak mesti nunggu kita sakit terlebih dahulu. Banyak kita saksikan orang-orang sekeliling kita, orang-orang terdekat kita lagi sehat-sehatnya tahu-tahu mati.
Maka itu Rasulullah SAW mengatakan al mautu baghtatan. Terkadang kematian itu datangnya mendadak. Lagi sehat-sehatnya seorang sopir nunggu bosnya, tahu-tahu dilihat bosnya sudah mati. Dan kematian juga nggak menunggu harus tua terlebih dahulu. Ada orang baru lahir mati, umur baru relatif muda 20-30 mati. Dan sebagian kita, termasuk diri kita dan diri saya ini, sering tertipu dengan usia kita ini. Semua kita mungkin merasa itu, bagi kelompok milenial merasa masih muda, merasa usianya masih muda, dan menganggap matinya masih lama. Menurut saya, di antara yang membuat orang belum semangat beribadah, masih menunda-nunda untuk beribadah, itu tadi, tertipu dengan usianya, merasa masih muda dan menganggap mati masih tua, sehingga dia masih menunda-nunda saja untuk beribadah. Coba deh kalau kita perhatikan di suatu daerah komplek dan lain sebagainya, kalau penghuni komplek itu mayoritas masih usia produktif, masih muda, anak baru 1-2, itu biasanya musola atau masjidnya masih sepi itu. Karena itu tadi, masih merasa muda dan menganggap tua, dan menganggap matinya masih lama. Ntar aja nunggu pensiun, ntar aja nunggu tua. Menurut saya itu termasuk kesombongan. Emangnya yakin umur kita akan sampai pensiun? Emang yakin umur kita masih tua, akan sampai di umur yang tua? Maka itu Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari sahih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua manusia yang tertipu. Ada dua hal manusia, dengan dua hal ini dia tertipu. As-sihah wal faragh, dengan kesehatannya dan usianya, masa lengangnya. Masa lengangnya dibuang-buang begitu saja, dan masa sehatnya dihumbar-humbar begitu saja, tidak dipergunakan untuk memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saatnya nanti, setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia, sambil menunggu datangnya hari kiamat, sambil menunggu hari kebangkitan yaumul ba'ats, kita akan berada di sebuah alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya barzakh. Barzakh itu secara bahasa artinya pembatas, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Disebut juga barzakh itu alam persinggahan, singgah di suatu tempat untuk menuju hari kebangkitan tadi itu. Atau disebut juga alam penantian. Kalau dibahasakan dengan bahasa milenial itu waiting room, ruang tunggu. Kalau di dunia ini, kalau di pelabuhan, di stasiun, terminal, apalagi di di bandara, ruang tunggunya banyak ya Ustaz. Ada ruang tunggu yang mau, kalau seperti di Bandara Soekarno-Hatta, ada ruang tunggu yang mau ke Palembang, yang mau ke Jawa, banyak ruang tunggunya. Tapi di alam barzakh itu ruang tunggunya cuma dua, Pak. Pertama, ruang tunggu untuk orang beriman.
atau ahli ibadah yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jinan, taman dari taman-taman yang ada di surga. Tapi bagi orang kafir, ruang tunggu yang kedua itu diperuntukkan untuk orang kafir. Atau naudzubillah, orang yang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ruang tunggunya namanya hufrah min hufarin niran, kawah api dari api neraka. Naudzubillah. Dan Masya Allah, kalau saya sering membayangkannya ngeri sekali. Dalam Al-Quran dikatakan surah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, saya lupa nama surah dan ayatnya, bahwa di alam barzakh itu, manusia yang sedang berada di alam barzakh itu diperlihatkan sorga dan neraka. Jadi kata Profesor Dr. Quraish Shihab, itu kayak kaca begitu, pembatas kita itu kaca. Jadi bagi orang beriman, ahli ibadah, itu pagi dan sore diperlihatkan sorga. Betapa nikmatnya. Mudah-mudahan kita tergolong dari dan berada di Raudhah min Riyadil Jinan. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagi mereka yang orang kafir, ahli maksiat, tiap pagi dan sore diperlihatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Bagi orang kafir diperlihatkan, dipertontonkan kepada mereka neraka pagi dan sore. Na'udzubillah min dzalik. Dan di alam barzakh itu kerjanya cuma satu, Pak. Menunggu. Pertama, menunggu datangnya hari kebangkitan atau hari kiamat, yang lamanya entah berapa lama, relatif lama sekali. Ambil contoh saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang meninggal sejak dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, itu lebih kurang sudah 1400 tahun menunggu datangnya hari kebangkitan ini. Ya kalau orang beriman nunggu masuk surga enak, gembira. Tapi naudzubillah bagi orang kafir atau orang beriman tapi ahli maksiat, nunggu dalam waktu lama, nunggu masuk neraka. Naudzubillah. Yang kedua, lagi-lagi saya salut dan kaget, terharu penjelasan Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang kedua adalah menunggu doa dari orang-orang yang terdekat. Kalau orang tua menunggu doa dari anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang terdekat. Dan dianjurkan bagi kita yang masih hidup, Pak, kalau berdoa, kalau kita ngirim Fatihah, ngirim bacaan pahala baca Quran, sebaiknya kita sebut orang yang mau kita kirim. Saya dulu terus terang masih baru belajar, agak sedikit kritis. Apa ada dalilnya ngirim Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Ternyata seiring berjalannya waktu dalilnya banyak. Dimanapun, di kampung saya, di kampung Jakarta sini, kebiasaan kita kalau ngirim doa disebut namanya. Ternyata itu manfaatnya besar sekali. Kata ulama termasuk Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan, di akhirat itu nanti ada dua kelompok, Pak. Ada orang yang muter ke sana kemari, lari ke sana kemari. Mencari apa? Memperebutkan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, yang sifatnya umum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu kan umum doanya. Kita tujukan kepada semua saudara kita yang muslim dan muslimat, muslimin dan muslimat.
Tapi ada kelompok yang kedua, mereka duduk manis, tenang. Sehingga kelompok yang pertama tadi bertanya, kalian kok bisa tenang segini, nyaman? Dijawab oleh kelompok yang kedua, bagaimana kami tidak nyaman dan tenang? Orang-orang yang terdekat dengan kami, anak cucu kami, bagi suami istri kami, bagi istri suami kami, mendoakan kami, langsung menyebut nama kami, alamatnya jelas langsung. Ya, Google Map-nya akurat sekali waktu itu, langsung nyampai. Makanya sangat disarankan. Saya sebagai tahadduts bin nikmah dan untuk syiar dicontoh, alhamdulillah minimal 2 kali setelah habis sholat subuh, saat ibadah isyraq itu, dan setelah sholat isya. Saya biasa witir setelah isya, setelah ba'diyah isya, karena saya mengambil pendapatnya almarhum Syekh Ali Jabir. Kata almarhum, kalau kita belum bisa menjadi ahli tahajud, jadi ahli witir aja dulu. Karena ahli witir nggak mesti tidur dulu dalam keadaan segar kita. Kita nggak tahu nanti begitu tidurnya keterusan apa enggak. Kalau keterusan nggak bisa tahajud. Kalau lah tahajud enggak, witir enggak kedua-duanya, minimal witirnya dulu. Nah, saat doa itu kebiasaan kita ahli sunnah wal jamaah, sebelum wirid apapun, sebelum berdoa biasakan hadrah. Hadrah itu menghadirkan, menghadiahkan pahala minimal dari Al-Fatihah. Yang pertama kita persembahkan Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW, untuk keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, keturunannya, dan untuk tabi'in, untuk tabi'in, dan untuk guru-guru kita. Yang tidak kalah pentingnya, kirim Fatihah untuk kedua orang tua kita, kirim Fatihah untuk diri sendiri, kirim Fatihah untuk istri kita, kirim Fatihah untuk anak cucu kita. Saya Pak merasakan sekali, ini tip dari muallim Syafi'i Hazami, pernah saya ikut pengajian almarhum. Apa sih orang setua kayak kita ini perlunya kirim Fatihah untuk istri kita, untuk anak kita, khususnya untuk istri kita? Apa perlu kita biar dicintai lagi sama istri kita? Tidak usah, orang udah jadi. Tujuannya bukan itu. Tujuan kita ngirim Fatihah untuk istri kita, menghadiahkan Fatihah untuk istri kita yang masih hidup, anak kita apa? Biar kalau kita seru sholat gampang. Apalagi kalau ditambah dengan selawat Jibril. Perbanyak niatnya biar anak, karena ini kita nih selaku suami tanggung jawab Pak terhadap keluarga. Biar kalau disuruh sholat, anak istri kita gampang. Itu salah satu faktor agar keluarga kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi saya sampaikan, Rasulullah bersabda, ja'al mautu baghtatan. Kematian itu bagi sebagian orang, dan memang sering kita saksikan, datangnya mendadak. Kita nggak tahu kematian itu kapan datang. Bisa semenit lagi, sejam lagi. Pengennya kita semenit lagi, sejam lagi, alhamdulillah. Meninggal di bulan mulia, malam yang kemungkinan besar berpotensi Lailatul Qadar. Karena menurut rumusnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, apabila puasa diawali hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar insyaallah jatuh di malam 27. Kalau kita diambil Allah malam ini juga, alhamdulillah, di masjid lagi. Allah. Saya terus terang, di sebelah sana ada teman sealma mater saya di Darun Najah dulu. Saya ingat dulu Pak, waktu ngajar bahasa Arab tajribi pesantren, saya lagi nulis pakai kapur dulu, masih kapur putih. Saya cita-cita saya yang paling tinggi itu apa? Pengen meninggal lagi ngajar atau lagi dakwah. Itu lebih dari husnul khotimah itu kematian yang indah, atau lagi baca Quran.
Sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah diamanai ngisi muhasabah kayak begini. Allah, di komplek BPK Kebenjeruk. Saya jam 12 sudah datang. Begitu saya datang, saya ingat di pojok situ ada kakek-kakek, ternyata umurnya udah 82. Ngeledek banget tuh Ustaz kakek-kakeknya. Ngeledeknya apa? Sudah usia senja. Bukan kata beliau, kata Marbot itu, Pak Haji itu Ustaz biasa kalau duduk situ baca Quran sekali duduk 1 juz. Ngeledeknya nggak pakai kacamata. Masya Allah. Usia sudah senja, nggak pakai kacamata, sekali duduk 1 juz. Sementara saya pribadi kalau di luar Ramadan, saya biasa mengistiqomahkan diri baca Quran setiap habis sholat itu 2 lembar. Sehingga target saya 1 hari 1 juz, sebulan bisa sekali hatam. Kalau di luar Ramadan, kalau baca Quran 2 halaman saja, saya ini yang masih banyak dosa ini, itu rasanya gagok kalau baca gitu. Tapi lebih malu lagi setelah baca Quran lihat HP, segernya bukan main. Itulah syaitan. Itu kakek-kakek umur 80 lebih, 1 kali duduk 1 juz tanpa kacamata. Setahun kemudian saya diamanai lagi di situ. Saya datang agak terlambat jam 1. Kakek-kakeknya sudah nggak ada. Saya tanya Marbot, kakek-kakek yang sudah suka baca Quran di situ mana? Sudah meninggal Ustaz. Meninggalnya lagi baca Quran di situ Ustaz. Ngiri kita. Pengen kita kayak gitu. Masya Allah. Karena kematian kita itu harus kita sadari datangnya mendadak, tiba-tiba. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, sangat-sangat menganjurkan kepada kita untuk segera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera melakukan amal ibadah, jangan ditunda-tunda. Di antaranya anjuran Allah ini ada di surah Ali Imran 131. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kata Allah, bersegeralah kalian, buru-burulah kalian minta ampun. Kenapa Allah nyuruh kita buru-buru? Itu tadi alasannya, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Allah. Kita ini berlomba-lomba antara minta ampun dan datangnya kematian. Mudah-mudahan istighfar kita mendahului kematian kita. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan buru-buru menuju surganya Allah. Maksud buru-buru menuju surganya Allah, kata para ahli tafsir, adalah buru-buru mengerjakan amal ibadah, jangan ditunda-tunda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan engkau tunda perbuatan untuk beramal. La tuakhir amalaka ilal ghad. Jangan entar-entar dulu kalau beribadah. Kenapa kita harus buru-buru beribadah? Amal ibadah kita itu untuk memancing, untuk mendapatkan rahmat Allah. Betul seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, masuk surganya itu bukan karena amal kita. Ini kita harus biar nggak gagal paham. Kan kita harus tahu, untuk memahami maksud ayat Quran yang sebenarnya, jangan hanya dari terjemahan, nanti nggak efektif, nggak sampai pada makna yang sesungguhnya. Mari kita ikuti, merujuk kepada para ahli tafsir. Untuk memahami hadis yang sebenarnya, maksud hadis yang sebenarnya, mari kita merujuk kepada syurahul hadis, para ahli hadis. Jadi menurut para ahli hadis, wajannatin arduha, dan buru-burulah mencapai surganya Allah, buru-burulah kalian beribadah. Dan maksud bahwa amal kita, bukan kita masuk surga bukan karena amal kita, maksudnya apa? Di antara maksudnya, amal kita ini nggak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betul, masuk surganya kita itu karena ampunan dan kasih sayang Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah, kalian itu kalaulah bukan karena ampunan dan kasih sayangku, kalian semuanya menjadi orang merugi. Nggak ada yang masuk surga. Tapi kata ulama, untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu iya dengan beribadah. Lebih tajam lagi Allah ulangi dalam surah Al-Hadid 21 yang makna dan redaksinya hampir mirip. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Kalau tadi buru-buru, kalau sekarang lebih tajam lagi. Sabiqu itu fi'lu amrin, fi'il madinya sabaqa yusabiqu musabaqah. Secara ilmi akrab banget dengan kata-kata musabaqah. Kita juga kalau sabiku belum ini kali ya. Kalau udah musabaqah, kalau namanya musabaqah kan berlomba-lomba. Yang menang yang duluan datang. Yang menang di sisi Allah, yang duluan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang duluan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna lain terlalu banyak. Syari'u, buru-burulah beribadah. Artinya begitu mendengar azan buru-buru ke masjid. Walaupun menurut para ahli ibadah, orang yang demen ibadah, alhamdulillah saya merasakan itu, Pak. Saya sampai sekarang merasakan kalau bangun subuh dibangunkan oleh suara azan, saya sedihnya bukan main. Wallahi. Kalau bangun subuh gara-gara suara azan sedih. Sedihnya apa? Banyak yang kehilangan. Coba kalau kita dibangunkan Allah, bukan terbangun. Kalau bangun sendiri sombong. Kita bangun itu karena dibangunkan Allah. Dan alhamdulillah lagi-lagi tahadud bin nikmat, Pak. Saya membiasakan diri sebelum tidur itu minimal mewajibkan diri, karena saya pengen selamat awalnya dikubur dulu, saya mesti selamat, harus selamat. Pengen banget diselamatkan oleh Allah, seperti yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Hilmi. Jangan tinggalkan baca surah Al-Muluk sebelum tidur itu. Yang dari ringan-ringan dulu, Fatihah, habis Fatihah Ayatul Kursi, terus 2 ayat ujung surah Al-Baqarah, mulai dari amalan Rasul, itu jangan ditinggalkan, Pak. Tambah lagi yang wajibkan pada diri kita surah Al-Muluk. Lebih bagus lagi sebelumnya tuh wudu, sholat sunnah. Karena surah Al-Muluk itu Masya Allah betul-betul menyelamatkan kita, membentengi kita dari azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kematian kita mendadak tadi, yang pertama bersegera mohon ampun dan bersegera melaksanakan amal ibadah. Yang tidak kalah pentingnya, sering-sering bermuhasabah, introspeksi diri, memeriksa keadaan diri kita. Kalau dalam Al-Quran dibahasakan dalam surah Al-Hasyr 18 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulangi lagi oleh Allah, wattaqullah. Jadi perintah, ajakan untuk bertakwa, saking pentingnya diulangi lagi oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, teruslah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing terus memperhatikan bekal apa yang sudah dia persiapkan untuk menuju alam akhirat itu. Saking pentingnya Allah ulangi lagi, wattaqullah, dan teruslah bertakwa. Dan Allah tahu, Allah maha mengasih tahu, menghabarkan apa yang kita kerjakan.
Pertanyaannya, apa yang mesti kita muhasabai terus? Yang perlu kita muhasabai hubungannya dengan istighfar tadi, diantaranya sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Sudah berapa banyak kemaksiatan, kezoliman yang kita lakukan. Zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak kita. Zolim terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita, zolim terhadap teman-teman kita. Yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kita muhasabah adalah amal ibadah yang telah kita persembahkan selama ini. Pertanyaan besarnya, sudah betulkah ibadah yang selama ini kita kerjakan? Apakah ibadah yang selama ini kita kerjakan sudah sesuai dengan tuntunan, dengan aturan yang Allah telah tetapkan dan tuntunan yang Rasulullah telah contohkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita ini kalau secara fikih asal memenuhi rukun syarat sah. Cuma yang lebih prinsipil lagi, masalahnya diterima atau tidak. Ibadah yang sah belum tentu diterima, kata ulama. Tapi ibadah yang diterima pasti sah. Dan syarat diterimanya ibadah cuma dua. Yang pertama sering kita dengar, yaitu al-ikhlas. Ikhlas itu asal kata dari kholaso, artinya sofa, murni. Niatnya, tujuannya cuma satu, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, nggak ada yang lain. Dan implikasi dari orang ikhlas ibadah, ibadahnya pasti istiqomah. Yakin dah. Orang yang ikhlas ibadah, ibadahnya pasti istiqomah terus menerus. Maksudnya apa? Dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dia tetap ibadah. Dalam keadaan kaya dia tetap ibadah, apalagi dalam keadaan miskin, lagi butuh-butuhnya. Karena terkadang orang lagi butuh saja getol ibadahnya, lagi butuh biar dagangannya laris, lagi butuh biar anaknya lulus ujian, getol ibadahnya. Tapi kalau orang ikhlas, tujuannya hanya mendapatkan ridho, mau lagi butuh atau tidak butuh Allah, ibadahnya terus. Mau musim pemilu, menggak pemilu, tetap ke masjid. Mau Ramadan atau tidak Ramadan, tetap ibadah. Mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di Petukangan Utara, di sini tetap ibadah. Itu implikasi orang ikhlas beribadah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dia tetap beribadah dan tetap istiqomah beribadahnya. Syarat yang kedua diterimanya ibadah, nah ini maaf yang jarang kita pahami. Syarat kedua diterimanya ibadah adalah al-ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Karena dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil ibadah al-ittiba. Semua ibadah itu asalnya harus mengikuti. Dan kaidah lain yang sepaham, yang senada dengan ini, al-aslu fil ibadah al-haram. Ibadah itu asalnya haram, Pak. Hukum asal dari ibadah itu haram, kecuali ada perintah untuk beribadah. Jadi kita beribadah itu karena ada perintah saja. Kalau nggak ada perintah, nggak boleh beribadah. Ada nggak perintah sholat subuh 3 rakaat? Nggak ada, haram hukumnya. Kita sholat subuh 2 rakaat, kenapa? Karena ada perintah sholat subuh 2 rakaat. Al-ittiba. Kita tentunya tidak ingin ibadah kita ini di akhirat begitu ditunjukkan oleh malaikat catatan ibadah kita kosong belum. Padahal di dunia dulu kita merasa sudah maksimal banget ibadah, baik ibadah individual maupun sosial.
Ibadah individual, puasa, sholat, puasa, haji, ibadah sosial, sedekah dan sebagainya. Sudah merasa banget, banyak banget. Tapi begitu ditunjukkan catatan amalnya, kosong, nggak ada catatannya. Terlalu banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita akan itu. Di antaranya masih dalam surah juz ke-30, juz Ammah, surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wahai Muhammad, tidakkah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, hari yang sangat menakutkan. Al-Ghasyiyah, hari kiamat. Bagaimana keadaan hari kiamat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di ayat keduanya. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ketika itu wajah manusia pada ketakutan, cemas. Apa yang membuat mereka cemas dan ketakutan? Dijelaskan langsung oleh Allah di ayat ketiganya. Amilatun nasibah. Amal yang sia-sia. Dan kalau Bapak baca penjelasan di berbagai buku tafsir, di antara tafsir Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain sebagainya, yang membuat amal seseorang menjadi sia-sia karena amalnya tidak mencontoh, tidak mengikuti syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semua ulama tafsir sepakat yang menyebabkan amal itu sia-sia karena amalnya tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis dan tidak berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Idealnya amal kita ini menghantarkan kita ke surganya, ke kasih sayang Allah dan ampunan Allah, sehingga memasukkan kita ke surga. Idealnya begitu. Alih-alih dengan beramal kita akan masuk surga, tapi naudzubillah, gara-gara amal ibadahnya tidak sesuai tuntunan Rasulullah, amalnya malah tasla naron hamiyah. Amalnya malah membawa dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan ada satu ayat lagi, saya pertama kali mendengar ini dari guru saya, mungkin ada yang kenal, Ustaz Romli Sian Mer. Saya terkesan sekali ketika mendengar beliau membacakan ayat ini, dan ngeri sekali Pak, yaitu dalam surah Al-Kahfi 103-104. Qul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku kasih tahu orang-orang yang merugi dengan amal perbuatannya ketika di dunia? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia dengan amal ibadahnya ketika di dunia. Jadi orang-orang yang merugi itu orang-orang yang amal ibadahnya sia-sia. Yang mengetuk hati kita, hati saya minimal ketika dengar ayat ini, ayat selanjutnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa amal mereka itu sudah benar. Mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan kebaikan ketika di dunia, padahal di mata Allah nilainya nol. Yang membuat nol apa? Lagi-lagi amal ibadahnya tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kalau agak sedikit ekstrim, saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh ulama tafsir dari beberapa ayat tadi. Kita ambil contoh yang sering kita ketemu keseharian. Induk dari semua ibadah itu apa Pak? Ibadah yang paling pokok itu ibadah apa? Saya kasih clue yang lain. Ibadah yang pertama kali diperiksa di akhirat apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Amal yang pertama kali diperiksa di akhirat itu sholat. Kalau sholatnya benar, maka amal-amal lain udah benar semua.
Kalau bahasa kitanya, kalau sholatnya sudah benar, maka Allah melalui malaikatnya, malaikatnya udah nggak meriksa ibadah-ibadah yang lain lagi. Maka terus saja seharusnya kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki sholat kita, Pak, baik bacaannya maupun gerakannya. Sholat yang benar itu yang bagaimana? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat yang benar itu, kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah Ustaz, kan Rasulullah udah nggak ada sekarang. Ya taunya dari para ustaz, para ulama. Kan al ulama warathatul anbiya. Melalui pengajian, maka saya bangga senang mendengar dari penjelasan Ustaz Mahfuz Abbas tadi. Di sini alhamdulillah pengajian. Makmur tidaknya masjid banyak ditentukan oleh banyaknya pengajian sebenarnya. Harus diakui itu di mana-mana. Dan Pak, kalau Bapak buka minimal tafsir Ibnu Katsir, itu penjelasannya sampai sekarang ini saya ngeri, Pak, karena saya masih melakukan itu. Ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ayat ke-5, sebelumnya ayat ke-4 dulu, wailul lil musallin. Kalau dalam terjemahannya, celakalah bagi orang yang sholat. Tapi ditafsirkan oleh para ahli tafsir, wail itu ismun min asma'in nar, salah satu nama dari nama neraka. Maka maksud ayat ini, wailul lil musallin, masuk neraka wailah orang yang sholat. Kok bisa sholat malah masuk neraka? Bagaimana yang nggak sholat? Dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya langsung, sholat yang bagaimana yang menghantarkan orang ke neraka wail itu, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau kita baca terjemahnya saja masih bertanya-tanya, kriteria lalai itu apa? Nah ini perlunya mengaji, diantaranya tafsir. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip pendapatnya Atha bin Dinar. Ada 3 kriteria sholat yang lalai. Yang ini minimal saya sudah ngalamin semua itu. Yang pertama, saya baca saja yang bahasa Arabnya gitu ya. Pertama, wa amma an waqtihal awal fayuakhirunaha. Na'udzubillah min dzalik. Bahasa kitanya yang pertama, indikasi orang lalai sholat apa? Sholatnya sering injury time, sering di akhir waktu. Mau sholat zuhur menjelang asar, mau sholat asar menjelang maghrib, mau sholat maghrib jelang isya. Itu secara filosofi saja itu sama saja meremehkan Allah, tidak mengutamakan Allah, tidak memprioritaskan Allah. Kalau bahasan ulama tasawuf, makna Allahu Akbar ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, muadzin itu kan wakilnya Allah. Allah mau memanggil kita melalui muadzin dengan ucapan Allahu Akbar. Kenapa? Lafaz azan itu pertama Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Artinya apa? Ketika datang waktu sholat, saat itu tidak ada pekerjaan yang paling penting di dunia ini kecuali hanya menghadap Allah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan begitu azan dikumandangkan, maka semua perbuatan kecuali menghadap Allah, kecuali sholat, haram hukumnya. Maka nggak salah tuh sebagian saudara kita, saya masih ingat tuh Pak Haji di sini dulu namanya Pisangan Kretek, sekarang Petukangan Selatan. Sampai sekarang masih ada itu, dipanggil Masjid Arab. Sampai sekarang khutbah masih pakai bahasa Arab, Ustaz. Dan di antara mereka udah almarhum kayaknya Haji Matali kalau nggak salah. Itu mengharamkan nonton TV. Ya kalau saya setelah saya belajar dari kiai-kiai saya, kalau mengharamkan TV ya terlalu ekstrim juga ya. Kata kiai saya, TV itu mubah, tapi bisa jadi haram. Nonton TV itu hukum asalnya mubah, tapi bisa berubah menjadi haram.
Kenapa bisa? Kapan nonton TV jadi haram? Begitu terdengar suara azan, lagi sebelum azan nonton TV nih. Begitu terdengar suara azan, tambah melotot. Saat itu sampai selesai dia nonton itu jadi haram. Maka saya kalau lagi di rumah zuhur, anak istri lagi nonton TV, 5 menit sebelumnya matiin. Kita ini penanggung jawab di keluarga, Pak, suami. Kalau ibu-ibu masih lengket saja, atau bapak-bapak, ibu-ibu lengket nonton bola gitu, bapak-bapak lengket nonton entertainment, kebalik ya. Dia terusin, haram itu yang namanya haram. Jadi segala sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Allah haram. Ini kriteria yang pertama yang disebut sahun, orang yang lalai. Yang kedua, saya baca biar meyakinkan, saya bacakan Arabnya. Wa imma an adaiha bi arkadiha wa syurutiha. Yang kedua, salatnya tidak sesuai rukun dan syarat. Al-aglab, mayoritas orang-orang, kalau kita perhatikan Pak, kurang memperhatikan rukun sholat. Di antara rukun yang sering dilalaikan itu apa? Tumak nina. Tumak nina itu apa sih artinya? Berdiam sebentar. Yang sering dilakukan itu saat habis ruku kan iktidal. Iktidal itu salah satu rukun sholat itu. Cukup diam sebentar, nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa. Cuma ulama daripada diam bengong, nanti datang setan, dikasih bacaan oleh ulama. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wal ardh. Sepanjang minimal mengucapkan subhanallah. Nggak sedikit kita saksikan orang begitu tidak langsung ruku, batal sholatnya. Itu dalam sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, tadi saya cerita sedikit dengan Pak Haji Abbas. Ada orang berjamaah, sholatnya sah, tapi berjamaahnya yang nggak sah, karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Kita itu Pak, ketika lagi di i'tidal, lagi sholat berjamaah nih jadi makmum, pas lagi habis ruku, sami Allahu liman hamidah, kan kita diam. Kapan kita mulai bergeraknya? Hadis sahih menyatakan kita selaku makmum baru boleh bergerak kalau kita persis di belakang imam setelah kita yakin kening imam sudah nempel ke tempat sujud, baru boleh bergerak. Jangan membarangi. Repotnya kalau imamnya udah tua, bacanya pelan, kesusul itu. Masya Allah, itu nggak sah itu jamaahnya. Nah yang begini ini perlu kita perhatikan. Nah yang tidak kalah pentingnya, kriteria yang terakhir yang tergolong sahun, yaitu naudzubillah, masya Allah. Sampai sekarang saya merasakan, saya masih belum bisa ini. Saya bacakan biar bapak-bapak yakin dalam bahasa Arabnya. Wa imma anil khusyu fiha wa tadabbur lima'aniha. Salatnya kurang khusyuk. Salat yang khusyuk itu minimal memahami apa yang kita baca, apa yang kita dialogkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, salat itu dialog. Yang namanya dialog berarti antara dua pihak. Kalau lagi salat berarti dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bukan monolog. Monolog itu apa ya? Ngomong dewek. Sekarang kalau diilustrasikan, ada orang di jalanan ngomong sendiri, nggak paham apa yang diomongin orang apa itu. Mau sholat kita kualitasnya kayak begitu. Kata orang Betawi mah, jogrogannya lagi sholat. Apa jogrogan itu ya? Saya orang Palembang, tapi karena istri saya Betawi, jadi banyak paham juga bahasa Betawi. Jogrogannya mah lagi sholat. Apa jogrogan itu? Kalau saya mah lebih paham bahasa Arabnya, wujuduhu. Keberadaannya mah sholat, pikirannya kemana-mana. Orang yang ngomong sendiri nggak paham apa yang ngomongin. Naudzubillah, kualitas sekolah kita kayak gitu. Minimal memahami. Apalagi kalau salatnya berjamaah, imamnya
tahu caranya. Kita yakin beliau sudah ahli banget Quran. Utamanya baca Quran itu kan tajwidnya, Ustaz ya. Yang kedua, kita tahu nih imam paham apa enggak apa yang dibaca, dari cara memotong ayatnya, Insya Allah. Dan kalau kita paham, apalagi kalau sholat sendirian di rumah, tahajud, saya keseringan terus terang kalau tahajud nggak lebih dari 4 rakaat, keseringan 2 rakaat, karena sambil menikmati. Saya pesan almarhum Kiai Haji Muhammad Ar-Rasyid bin Ilham dulu, nggak usah banyak-banyak ayat. Rakaat pertama Al-Muluk, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Pahami, Masya Allah. Kalau yang saya pahami Pak, Al-Muluk itu orientasinya akhirat, biar selamat minimal di kuburnya. Kalau Al-Waqi'ah orientasinya dunia. Nggak masalah, Allah melalui Rasulnya menyuruh kita seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya, saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian dalam rangka memperbaiki sholat kita. Pernah nggak kita sesekali datang ke rumah guru agama, seorang ustadz, ajak istri kita Pak, ajak anak-anak kita, Ustadz tolong periksa sholat saya, sholat istri saya, sholat anak saya, gerakannya, bacanya sudah betul atau belum? Pernah nggak kita melakukan seperti itu? Ini sederhana tapi penting. Na'udzubillah, maaf, jangan-jangan kita melaksanakan sholat selama ini berdasarkan secuil ilmu yang pernah kita dapat waktu ibtidaiyah itu dulu aja. Setelah itu jarang lagi kita menggalinya, karena kesibukan kita ngurusin dunia. Karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita itu Pak, seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 1. Ayat berapa itu ya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kalian amalnya yang paling baik. Lagi-lagi kalau kita baca terjemahnya belum paham betul amal yang baik yang bagaimana. Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi menjelaskan maksud ahsanu amalan sini, amal yang terbaik di sini adalah bukan amal yang paling banyak, amal yang paling benar sesuai dengan syariat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, udah hampir 1 jam. Nanti saya diomelin sama ketua DKM-nya ngurus. Kesimpulannya, saya mengajak diri saya, jangan pernah berhenti memeriksa, mengevaluasi ibadah yang selama ini telah kita persembahkan pada Allah. Kita nggak mau ternyata ibadah kita sia-sia di mata Allah. Dengan cara apa? Lagi-lagi banyak-banyak mengaji. Di masjid kita ini padat pengajian, ikuti terus. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Ya, demikian ceramah dari Pak Ustaz Kiai. Bila ada yang mau bertanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, dipersilahkan. Ya, 1 pertanyaan dulu aja. Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Berkenaan dengan ayat Fawaidul Musallin yang Pak Kiai jelaskan, rasanya sih semua kita akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Karena dari 3 kriteria tadi itu yang kita bisa hindarkan gitu. Karena mulai dari takbir sampai salam, tidak mungkin kita bisa khusyuk, fokus satu untuk Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya ibadah sholat kita itu diterima? Terima kasih. Satu lagi, biar sekalian jawabnya. Kalau saya kurang memuaskan nanti bisa
tambah sama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang menghormati, saya punya teman tetangga dan bukan teman sepatu juga. Dulu punya keyakinan sama-sama kita, yaitu aswaja, aswaja. Tapi setelah mengaji di salah satu tempat, pindah dari aswaja kembali atau dia punya keyakinan yang betul bahwa selama ini dia dan kita berdua melaksanakan ibadah yang salah. Jadi dia itu menyatakan bahwa semua hal-hal yang biasa dilakukan oleh aswaja semua jamaah, kayak misalnya tahlilan, maulidan, semua menjadi Bid'ah. Bid'ah. Nah, Allah kan berprasangka apa kata manusia sendiri ya. Ibadah yang sebelumnya mereka kerjakan sama-sama pada tahlilan dan perkara kematian, sekarang tidak sama sekali melakukan itu. Yang saya tanyakan, apakah pekerjaan yang dulu yang dia laksanakan masih berpahala, sedangkan dia sudah berprasangka buruk kepada Allah bahwa ibadahnya menjadi dolalah, seperti tidak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita jawab dulu ya. Terkait pertanyaan pertama tadi, rasa-rasanya seperti yang saya katakan juga, sampai sekarang saya ngeri baca tafsiran dari para ulama terhadap 3 kriteria yang membuat seseorang lalai dalam sholatnya. Salah satunya al-khusyuk. Itu ada makalah ya, tapi sudah dibukukan sekarang. Makalah berbahasa Arab judulnya al-khusyuk fis sholah. Salah satu pertanyaannya, halil khusyuk fis sholah syartun fi sihatis sholah. Apakah khusyuk termasuk syarat sahnya sholat? Ikhtalafal ulama, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan khusyuk bukan syarat sah sholat. Ini ulama fikih ya. Tapi ditanggapi oleh ulama tasawuf secara fikih betul khusyuk bukan syarat sah sholat. Tapi kan Allah bilang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang khusyuk sholatnya. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Yang tadi itu memahami apa yang dibaca. Kalau tadi dibilang kayaknya nggak ada yang sah, nggak boleh pesimis begitu. Terus saja kita berusaha dan Allah akan menilai usaha kita. Artinya minimal apa yang saya sampaikan sekarang ini motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang tadinya selama sholat khusyuknya masih kurang, ditingkatkan terus. Untuk mencapai khusyuk sempurna memang betul enggak. Dan saya setuju dengan pendapat mayoritas jumhur ulama, khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Karena hadisnya banyak ya. Di antaranya Rasulullah SAW ketika kita lupa rakaat, Rasulullah menyuruh kita membatalkan sholat apa enggak? Tidak, nyuruh apa? Sujud sahwi. Dengan Rasulullah menyuruh kita sujud sahwi, itu kan karena kita lengah, lupa. Artinya khusyuk bukan syarat sah secara fikih. Tapi satu sisi seperti itu, di sisi lain kita terus berusaha untuk meningkatkan kekhusyukan kita. Kalau selama ini kita sholatnya karena urusan dunia segala macam, yakin. Saya sering masalah sholat injury time tadi ya. Kalau kita sudah berazam, bertekad kuat kepada Allah, ya Allah, saya bertekad kuat selama hidup saya akan sholat di awal waktu dan di masjid. Saya berazam itu udah puluhan tahun Pak, dan alhamdulillah
setiap 10 atau 15 menit sebelum datang waktunya sholat, Allah sudah ngingatin saya. Itu mungkin Ustadz ya yang dimaksud dengan hadis qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya sudah terpaut dengan masjid, diantaranya apa? Itu tadi 5-10 menit atau 15 menit sebelum sholat, dia udah gelisah, pengennya nyari masjid aja. Sepenting apapun kerja dia, sepenting apapun. Saya selain dakwah Pak, untuk menafkahi keluarga, biar saya tenang, aman, saya juga ada urusan dunianya juga. Saya dagang buku pelajaran di sekolah. Pernah sekitar 15 tahun yang lalu, para penerbit harus kumpul di sekolah itu jam segitu. Kalau nggak jam segitu dianggap batal. Keyakinan saya yang menentukan segala sesuatu dan yang mau merubah, membolak-balikan hati manusia itu muqallibul qulub. Yang membolak-balikan hati manusia yaitu Allah. Saya cari sholat dulu. Pendek cerita, ketika itu alhamdulillah Allah takdirkan saya yang gol. Jadi itu tadi, intan surullah yansurukum. Harus tanamkan keyakinan kepada kita, kalau kita memprioritaskan urusan Allah, Allah akan memprioritaskan urusan kita. Taat saja udah. Adapun hadiahnya itu urusan Allah. Biar tambah yakin. Salah satu contoh, saya Pak, pesan Ustaz Arifin Ilham, jangan mendakwakan sesuatu kalau kita belum mengamalkan. Banyak sekali yang saya alami maunah dari Allah, tahadduts bin nikmah ini. Makanya saya lancar yang berazam. Kalau kita berazam mengerjakan sesuatu, seperti azam untuk sholat di awal waktu di masjid, itu diantara manfaatnya Pak, begitu kita wafat sampai kiamat pahalanya terus mengalir. Itu yang ditafsirkan oleh ulama, falahum ajrun ghairu mamnun illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan imannya direalisasikan dalam istiqomah amal soleh, maka walaupun si dia sudah wafat, kebiasaan dia istiqomah tadi pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Saya bercanda ketika itu mau ngisi pengajian zuhur di Samsat Utara. Jam 11 saya berangkat dari rumah saya di Pondok Aren situ, sambil ngelap sendal itu Pak Haji. Saya bercanda sama istri saya, karena dulu saya kan asistennya almarhum Ustaz Arifin Ilham, tukang pegangin sendal Ustaz Arifin kalau beliau ceramah. Kata istri saya ngomong begini dulu, enak ya Bu ya, kayak Ustaz Arifin Ilham kalau dakwah dikawal sama poreder, dikawal sama patwal. Ayah mau gitu, pengen sih, manusia namanya, saya bilang. Kata Ustaz Arifin kan taat aja, terus aja taat, istiqomah aja taat, insya Allah ada. Lempengan itu Pak, nggak lebih dari sejam langsung dikabul oleh Allah. Saya berangkat, kebetulan pakai gerobak gitu ya, lewat tol apa nih namanya Pak Haji, petukangan masuk itu, Jor. Kalau ke kiri kan ke bandara ya, kanan Peluit, karena mau ke Samsat. Begitu masuk, saya berkali itu lewat situ, udah banyak polisi berderet. Saya disetop sama polisi, kroco. Biasanya kalau disetop polisi, saya tunjukin sorban aja udah suruh jalan. Gerita itu ngeyel, saya disuruh turun. Sini Pak, kenapa? Saya dekatin, suruh mojok. Di tengah-tengah mau dipanggil sama dia, dari belakang udah orang manggil, Assalamualaikum Ustaz. Kata, ada yang manggil saya Ustaz. Sambil saya melihat dia, tangan beliau begini ngunjuk polisi tadi. Rupanya pendek cerita itu polisi Pak, sudah yang 3 itu apa namanya itu, kombes. Ditanya sama beliau, Ustadz mau kemana? Saya mau ngisi pengajian di Samsat. Kalau begitu mohon izin Ustadz, tolong posisikan mobil Ustadz di belakang saya. Udah, bentar dulu, Yo, kamu jalan-jalan, ntar saya mau terima kasih dulu. Saya posisikan mobil di belakang. Nggak lama berjalan, polisi tadi saya nggak lihat, ternyata di atasnya ada apa? Alarm. Ada apa namanya itu ya? Heater. Dinyalain sama dia. Saya dikawal sama polisi. Saya langsung telepon istri saya. Istri, ada apa ya? Kenapa ya? Ada? Bukan Bu, saya sambil nangis nggak puas saya nyamuk. Doa ibu dikabulin Allah. Saya lagi dikawal polisi. Ke Samsat. Sampai polisi itu ikut pengajian di situ. Kenal sama ketua Samsatnya. Sampai sekarang masih Pak Hendro. Saksi itu Pak Hendro. Pak Kombes itu jadi ikut pengajian.
banyak asal kita istiqomah. Jadi yakini aja terus mas. Yang tadinya masih sini terlambat, masih ngurusin dagangan segala macam, semuanya Allah yang ngurus. Dan rukun syaratnya, kalau masih banyak kurang, terus belajar. Di sini padat pengajian, di mana-mana kita ikuti. Dan yang kedua tadi, pertanyaan dari Bapak tadi, Masya Allah, kita beribadah sesuai keyakinan ilmu yang kita dapat saja. Adapun amal yang dia kerjakan ketika di keyakinan yang lama tadi, terima apa tidak? Rumusnya begini Pak, nahnu du'at wala qudat. Kita ini da'i, mengajak, bukan yang menjas orang itu benar atau tidak. Hakim itu hanya Allah. Kita menyampaikan. Kata Allah menurut Al-Quran hadis begini. Adapun nanti benar nggak dia tidaknya, itu urusan Allah. Nah kalau dia tadi bilang amal kita ini banyak yang bid'ah segala macam, Masya Allah, saya yakin banget yang jadi panutan kita ini Pak, ulama-ulama, baik ulama NU, Muhammadiyah, yakin betul seperti tahlil segala macam, nyampai. Kalau mau jawaban bercanda, jawaban Gus Dur Ustaz ya, pahala Fatihah kita nyampe nggak Bu? Kata Gus Dur, balik tanya, Gus Dur ditanya, almarhum Gus Dur ditanya, pahala Fatihah kita nyampe apa enggak? Gus Dur balik nanya, balik lagi apa enggak? Kalau nggak balik lagi berarti nyampai. Ya, yakin saja begitu Pak. Setiap saat orang tua kita menunggu doa kita. Baik, bagaimana Pak Haji? Doa ya? Perlu doa? Beliau aja doa nanti sekali. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Banyak ngomong, banyak salah. Mudah-mudahan ada yang benarnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Majlis ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.